Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar untuk menyimpulkan saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dalam teks persuasi. Sebelum kita masuk ke materi tentang teks persuasi, tentunya kita awali dulu pembelajaran kita dengan mengkaitkan unsur religius yang berkaitan. Unsur religius yang berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini masih dengan surat Al-Baqarah ayat 219, yang artinya bahwa sebenarnya Islam pun dalam hal kekreativitasan memberikan kelapangan pada umatnya untuk berkreasi dengan akal pikirannya dan dengan hati nuraninya atau kolbunya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dalamnya. Selanjutnya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula robbi sidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran kita kali ini dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi, baik itu mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, ataupun keragaman budaya yang kita dengar atau kita baca. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah selama dan setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi. Oke. Berikutnya, kita review dulu pengertian dari saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan yang sudah kita pelajari di materi tentang identifikasi teks persuasi. Saran adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal, baik itu bisa berupa permasalahan, situasi yang sedang membutuhkan pendapat, ataupun masukan dalam melakukan sesuatu hal. Sedangkan ajakan yaitu suatu hal yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu yang ia butuhkan atau ingin membantunya. Kita lanjutkan dengan pengertian arahan. Arahan adalah suatu perintah yang menunjuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia tunjukkan untuknya. Yang terakhir, pertimbangan adalah suatu seleksi dari sebuah pemikiran untuk memilih mana kebutuhan yang terbaik untuknya. Demikian anak-anak, pengertian dari saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Selanjutnya anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian dari saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan, berikutnya kita akan mengetahui masing-masing contohnya. Untuk yang pertama, kita akan belajar untuk mengetahui contoh dari kalimat saran. Di situ Budia tampilkan beberapa contoh kalimat saran. Yang terpenting adalah di dalam kalimat saran di situ akan menggunakan kata-kata seperti seharusnya dan sebaiknya. Itu yang sering dipakai. Bisa kalian pelajari sendiri, bisa kalian baca sendiri contoh kalimatnya. Yang penting adalah bahwa kalimat saran
itu kebanyakan menggunakan kata-kata seperti seharusnya atau mungkin sebaliknya. Tuh. Berikutnya adalah contoh kalimat arahan. Di situ juga sudah Budiah berikan contoh. Silakan dibaca sendiri. Namun yang terpenting adalah kata-kata yang sering digunakan dalam kalimat arahan. Kalau di situ kita lihat kalimat arahan itu menggunakan kata-kata lebih baik atau mungkin kata-kata perintah. Seperti contoh kelima itu ada, minumlah obatmu sesuai ketentuan dokter. Lebih baik kamu ke sana saja karena ke situ berbahaya. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku di masa lalu. Nah, seperti contoh arahan. Berikutnya adalah contoh kalimat ajakan. Di situ juga sudah banyak contohnya, anak-anak bisa kalian baca sendiri. Yang penting kalimat ajakan itu lebih banyak menggunakan kata-kata seperti ayo dan marilah atau mungkin mari, seperti itu. Berikutnya adalah contoh kalimat pertimbangan. Kalimat pertimbangan adalah kalimat yang mengandung kata-kata seperti lebih baik, lebih jelek, lebih murah, lebih mahal. Nah, ada contohnya di situ. Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba ini, setidaknya remaja bisa berpikir lebih bijaksana lagi. Nah, di situ anak-anak kata kuncinya. Di situ ada kalimat pertimbangan. Remaja bisa berpikir lebih bijaksana lagi sebelum menemukan hal-hal baru. Itu contoh dari kalimat pertimbangan. Bisa kalian pahami lagi nanti ciri-ciri dari kalimat pertimbangan atau mungkin contoh-contoh kata-kata yang digunakan dalam kalimat ajakan, arahan, pertimbangan, ataupun arahan. Setelah kita mengetahui contoh-contoh dan pengertian dari kalimat saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan, maka kita akan mencoba untuk menemukan saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dalam teks persuasi. Teks yang akan kita pelajari kali ini adalah teks tentang permainan tradisional. Untuk struktur yang pertama yaitu pengenalan isu. Nah, di situ kita belum menemukan kalimat atau pernyataan saran, ajakan, arahan, dan pertimbangannya. Anak-anak, kalau tadi di struktur pengenalan isu kita belum menemukan kalimat atau pernyataan saran, ajakan, pertimbangan maupun arahan. Sekarang kita lihat di rangkaian argumen. Di struktur rangkaian argumen kita menemukan pertimbangan atau pernyataan pertimbangan. Nah, pernyataan pertimbangan kita temukan di kalimat yang di blok kuning. Mayoritas permainan tradisional lebih mengajarkan kebersamaan dan membangun relasi sosial dibandingkan dengan permainan-permainan modern. Karena permainan tradisional tidak bisa dimainkan sendiri. Dari kalimat itu anak-anak, manakah yang merupakan penanda bahwa kalimat itu merupakan kalimat pertimbangan? Jawabannya adalah di situ kita temukan kalimat atau pernyataan mayoritas permainan tradisional lebih mengajarkan kebersamaan dan membangun relasi sosial dan seterusnya. Kata lebih mengajarkan di situ menunjukkan sebuah pertimbangan. Seperti itu.
Yang kedua, kita menemukan pernyataan atau kalimat saran dari kalimat-kalimat yang di blok kuning. Sekolah dan keluarga sebaiknya memberikan tempat untuk melestarikan permainan yang lahir dari kreativitas masyarakat dan alam sekitar tersebut. Apalagi perkembangan teknologi dan internet seperti gawai dan PlayStation yang lebih individual cara bermainnya, perlahan-lahan mulai menggeser permainan tradisional dari dunia anak-anak. Oke. Dari kalimat itu, manakah yang merupakan penanda bahwa kalimat itu merupakan kalimat saran? Jawabannya adalah di situ kita temukan kata sebaiknya. Sekolah dan keluarga sebaiknya memberikan tempat untuk melestarikan permainan yang lahir dari kreativitas masyarakat dan seterusnya. Kata sebaiknya merupakan penanda bahwa kalimat itu merupakan kalimat saran. Selanjutnya anak-anak, di struktur pernyataan ajakan, kita menemukan pernyataan ajakan atau kalimat ajakan dari kalimat yang di blok kuning. Oleh karena itu, mari kita lestarikan kembali permainan-permainan tradisional untuk mempertahankan kebudayaan kita yang hampir ditinggalkan oleh generasi-generasi muda saat ini, terutama bagi anak-anak. Di situ kita temukan pernyataan atau kalimat ajakan. Manakah penandanya? Nah, penandanya adalah ada kata mari di situ. Oleh karena itu, mari kita lestarikan kembali permainan-permainan tradisional dan seterusnya. Kata mari adalah penanda bahwa pernyataan atau kalimat itu adalah kalimat ajakan. Berikutnya di penegasan ulang, kita temukan arahan, pernyataan arahan. Permainan tradisional yang kita miliki memang harus kita perhatikan dan kita lestarikan. Permainan tradisional merupakan bagian dari kebudayaan kita. Kebudayaan yang memiliki nilai-nilai luhur akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Manakah penanda pernyataan atau kalimat arahannya? Nah, kita temukan di situ. Permainan tradisional yang kita miliki memang harus kita perhatikan dan kita lestarikan. Itu adalah penanda kalimat arahan atau pernyataan arahan. Oke anak-anak, bisa kalian pelajari lagi bagaimana ciri ajakan, arahan, saran, ataupun pertimbangan yang ada di dalam teks persuasi. Nah, kita sudah selesai. Silakan kalian berlatih, dipahami, didalami lagi supaya materi kita hari ini bisa kalian serap dengan maksimal. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya lewat WA. Dia akan berusaha menjawab. Oke anak-anak, sekian untuk materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.